Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom, saya ingin melihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita boleh masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami sembah, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Katakan, my Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise, I want to praise the wonders of your mighty love. Oh, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Jesus, I sing for joy at the work of your hand. Forever, forever I love you, forever I still. Nothing compares to the promise I have in you. Everybody shout to the Lord. Mari kita sama-sama berdiri puji Dia. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power, Jesus.
mountains bow down, mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares, nothing compares to the promise I have in you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, my Savior. Yesusku, Juru Selamatku. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau kudus, you are holy, you're mighty. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama lebih lagi nyanyikan lagu ini. Katakan haleluya. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Oh, hallelujah, 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 for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, oh, hallelujah, holy, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is, you are holy, Lord, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Come on, you are holy, holy are you, Lord God.
Come on everybody. You are holy, holy. Yes you are Jesus. Are you Lord God Almighty? You are worthy, Lamb of God. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. 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 Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Puji Dia, haleluya. Oh, Kau kudus Tuhan, Kau perkasa Tuhan. Pagi hari ini Tuhan bertahta atas ibadah kami Tuhan. Dari awal tengah ringgiarnya Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau naikkan pujian yang terbaik bagimu Tuhan. Naikkan sorak-sorai yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Allah sumber kekuatan kita, amin. Allah sumber kuatku. Haleluya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Hanya Kau milikku, Yesus. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sembahan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sembahan. Come on, musik memuji Tuhan. Yeah. Oh, Kaulah sumber kekuatan. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, hanya Kau yang pasti. Namun yang pasti kan tetap selamanya, kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Kaulah sumber kuatku tuh namanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya.
sumber kekuatan kita, amin. Kita masih kuat untuk muji Tuhan, amin. Kita lebih lagi, haleluya, kesorakan, haleluya. Come on. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Yes, amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Terima kasih Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganmu, katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yeah. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat Yesus. Yang berkuasa, kuasa selamanya. One more time. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, oleh kuasa Yesus, oleh kuasa Yesus. Come on everybody. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Sekali lagi angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi. Lebih tinggi lagi. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Haleluya, Dia Allah yang perkasa. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Untuk sukacita, untuk damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Lebih lagi dari sekedar pujian dan penyembahan kami
Kami memberikan hati kami Tuhan, kami memberikan hidup kami, kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah. Puji, beri hormat, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa, oh mulia, mulia, segala bangsa mendatang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku haleluya. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Sembah Engkau Tuhan. Katakan layak, 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 kudus. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus. Haleluya, mari saudara untuk lagi berdiri. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus. Sekali lagi haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Mari sembah Dia. Oh, haleluya.
Haleluya Tuhan. Namamu ditinggikan, namamu dimuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu indah Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan, urapan-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Setiap orang yang datang dengan beban persoalan Tuhan, Kau berikan jalan keluar, Kau berikan kekuatan Tuhan. Setiap orang yang datang dengan masalah dan sakit Tuhan, Kau yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Yesus pagi hari ini bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa Tuhan. Kami semua boleh mendapat lawatan Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkuasalah Roh Kudus, bertahtalah tempat ini, kuasai hati pikiran kami Tuhan. Sebentar juga kami ingin mendengar firman Tuhan, Kau yang memberkati, mengurapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Lucky yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang boleh dia sampaikan merupakan kerinduan hatinya Tuhan atas setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berikan kami Tuhan, tanah hati kami yang subur, yang dengar-dengaran Tuhan. Mana kami boleh mendengarkan firman, kami boleh bertumbuh, berbuah Tuhan. Menjadi semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan boleh katakan, amin. Haleluya, saya serahkan kepada Pastor Lucky. Oke, haleluya, shalom, shalom, ada sukacita, amin. Berubah jadi antara kita yang bersukacita hari ini, berikan tepuk tangan tuh buat Tuhan kita, haleluya. Yes, saudaraku dikasih Tuhan, seperti yang kita sudah canangkan di tahun ini, kita bicara tentang the year of transforming. Saya berharap ini sudah penghujung tahun, sudah masuk Oktober, bentar lagi November, bentar lagi Desember. Jangan sampai kita berganti tahun tapi hidupmu nggak ada yang berubah. Jangan sampai tahun terus berganti, musim terus berganti, tapi hidup kita nggak ada pembaharuan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pastikan setiap kita tahun ini kita boleh diperbaharui di dalam Tuhan. Amin. Ya. Hari ini kita masih membahas tentang motivasi yang diperbaharui. Judul khotbah saya adalah memperbaharui motivasi dalam melayani Tuhan. Apa itu melayani? Ya, sharing sama dosen saya. Pelayanan itu ketika kamu nggak dibayar. Ya ini kan nggak dibayar semua nih. Kalau saya pergi pelayanan di keluar kota, sediakan hotel, itu bukan pelayanan. Itu kerja, karena dapat duit, saudara ya. Nah, bagaimana kita harus memperbaharui motivasi kita di dalam melayani Tuhan? Siapa yang sudah melayani Tuhan? Boleh angkat tangan. Yang sudah melayani Tuhan. Yang mau melayani Tuhan. Yang sedang melayani Tuhan. Mari kita termotivasi untuk melayani Tuhan. Yang sudah sekian lama melayani Tuhan, minimal 15 tahun deh melayani Tuhan. Jadi asyar 15 tahun ada. Jadi pengkhotbah 15 tahun, jadi WL ada yang 15 tahun, saudara. Ya, kita harus termotivasi, kita harus memperbaharui motivasi kita dalam melayani Tuhan. Mari kita buka kitab kita, Matius pasal yang ke-20, ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, mohon saudara menyimak ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius, serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Yang datang siapa? Ibu, nah, mami nih, ya. Dikatakan lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, apa saudara? Marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu.
Tetapi Yesus memanggil penuh dengan lemah lembut nih ya. Mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa saudara? Hambamu. Ayat 28 sama-sama. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ada satu cerita bagaimana seorang utusan Injil setelah bertahun-tahun bekerja melayani Tuhan, memenangkan jiwa di Afrika dengan penuh pengorbanan, dia kembali ke negaranya, ke Amerika. Dia seorang penginjil dari Amerika. Di dalam kapal yang ditumpanginya ternyata dia satu kapal dengan Presiden Theodore Roosevelt yang baru kembali ke Amerika Serikat setelah berburu binatang di Afrika. Pendeta ini memenangkan banyak jiwa, sedangkan presiden itu membunuh banyak jiwa. Ya kan? Ketika kapal itu tiba di pelabuhan New York, rakyat banyak berdatangan saudara. Menyambut presiden, wah mereka bertepuk tangan saudara. Bahkan wartawan pada hadir di sana, foto-foto jepret. Bahkan membuat laporan tentang peristiwa itu. Utusan Injil tua itu dan istrinya berjalan keluar dari kapal itu tanpa diperhatikan oleh siapapun. Gak ada yang memberikan sambutan, gak ada yang memberikan ucapan terima kasih, gak ada yang memberikan penghargaan, gak ada yang memberikan karangan bunga. Dengan lesu dia pergi menuju sebuah hotel murah untuk menginap bersama istrinya sebelum dia pergi melanjutkan perjalanan ke sebelah barat Amerika, saudara. Dia katakan begini sama Tuhan, sama sekali tidak adil Tuhan. Aku mati-matian bekerja buat Tuhan. Aku menyerahkan jiwa dan raga, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk memenangkan banyak jiwa. Tetapi ketika aku pulang ke negeriku tidak ada satupun yang memberikan penghargaan. Tidak ada satupun yang menyambut aku Tuhan. Tapi presiden itu, dia membunuh banyak jiwa. Ketika datang ke Amerika, Presiden Theodore Roosevelt dia banyak bawa buruan saudara. Menembaki banyak binatang tapi dapat sambutan meriah. Ini tidak adil Tuhan, it's not fair Tuhan. Pada waktu berdoa, sebelum beristirahat Tuhan berbicara kepada dia. Karena sebelumnya dia berkata, Tuhan, apa pahalaku sudah mati-matian melayani Tuhan di Afrika. Lalu Tuhan berbicara dengan sangat lembut kepada utusan Injil. Tahukah kamu, mengapa kamu belum menerima pahalamu, anak-anakku? Karena kamu belum pulang. Mungkin tidak ada satupun orang di pelabuhan itu yang menyambut kamu, menyambut kepulangan kamu, yang mengapresiasi pelayananmu. Namun aku menyambut kamu, hai anakku. Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali kita jadi manusia terjebak dalam pengejaran seperti ini. Seperti murid-murid Tuhan, saudara. Nah, kalau kita melihat apa itu motivasi, coba kita lihat dulu. Ada dua pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Motivasi yang pertama adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu karena ada tujuan. Makanya bulan lalu kita bahas tentang tujuan. Bulan ini kita bahas tentang motivasi. Kenapa? Karena motivasi kita lakukan sesuatu pasti ada tujuan. Betul nggak saudara? Saudara termotivasi ibadah datang hari ini, pagi ini pasti juga ada tujuan. Ya apa ya saudara? Ya, saya tidak tahu tujuan saudara apa saudara. Mungkin saudara datang untuk menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, tapi ada juga yang aku udah lama gak ketemu temanku. Mungkin saja saudara. Yang kedua, motivasi itu bicara tentang usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.
Jadi saya simpulkan motivasi ada dua hal yang sangat penting. Tujuan dan kepuasan. Ada tujuan dan kepuasan di dalamnya. Ketika saya melakukan itu, saya merasa puas. Saya merasa, wah hidup saya penuh. Nah saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana dengan murid-murid Tuhan? Dari perikop yang kita sudah baca, next slide. Kita melihat mereka punya motivasi yang salah dalam melayani Tuhan. Ternyata 3 tahun lebih mereka ikut Tuhan. Ternyata mereka ikut Tuhan, melayani bersama-sama dengan Tuhan, melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ternyata mereka masih punya motivasi yang keliru, saudara. Jadi kalau saudara melayani Tuhan masih punya motivasi yang salah, ya mungkin masih ada wajarnya lah ya. Murid Tuhan juga begitu, saudara. Bahkan dikatakan ayat yang ke-20, dia suruh maminya. Kan biasanya doa ibu itu doa yang penuh kuasa ya, betul Bapak Ibu Saudara? Halo? Yes, betul? Pernah lihat mobil Kolbogoran tulisannya doa ibu? Pasti itu hebat bawa mobilnya, karena dia percaya ada doa ibu yang menyertai saudara ya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ayat ini mengatakan mereka berkata, ya kepada Tuhan, Tuhan berikanlah perintah. Ya, untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri, saudara. Ya, dikatakan apa ayat yang ke-21, jawabnya berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau di dalam Palestina kuno atau Israel kuno pada waktu itu, orang yang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri tuan rumah itu orang penting. Ya, jadi kalau misalnya ada pesta, orang Israel tuh biasanya bikin pesta itu mejanya bentuknya model U. Model seperti U. Jadi kalau misalnya tuan rumah bisa mengundang dan boleh orang itu duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri, itu orang penting. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika saya baca ya, nanti saudara boleh baca deh. Waktu malam perjamuan terakhir, ini menarik sekali saudara. Waktu malam perjamuan terakhir, yang duduk di sebelah kanan Yesus adalah Yohanes. Tahukah saudara siapa yang duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Siapa? Yudas. Bagi Tuhan Yesus, Yudas orang penting. Halo, saudara akan gak menempatkan orang yang akan mengkhianatimu di sebelahmu? Sini, udah tahu nih bakal mengkhianati nih. Udah tahu nih orang ini bakal menyerahkan nih. Udah tahu orang ini bakal membunuh kita nih, tapi kita tempatkan di sebelah kita. Saudara bayangkan loh, murid-murid Tuhan, 2 murid ini Yakobus dan Yohanes, mereka datang kepada Tuhan. Nah kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan ini terjebak dalam 3 hal. Yang pertama mereka terjebak dalam pengejaran posisi. Sama-sama katakan posisi. Sama-sama katakan posisi. Saudaraku dikasih Tuhan, mereka kejar posisi, duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri Tuhan. Karena itu posisi paling terhormat saudara. Paling penting. Kenapa? Ya kalau di dalam Israel kuno ketika mereka datang bertamu saudara ya, kalau tuan rumah bilang kamu duduk di sebelah kanan kiri, ketika orang yang datang, itu yang di sebelah kanan kirinya tuan rumah itu pasti orang yang paling dekat dan paling kenal. Betul ya? Memang betul. Yesus itu selalu bawa kemana-mana Petrus, Yohanes, Yakobus, betul ya? Saudara lihat aja, bahkan malam terakhir doa di Taman Getsemani Tuhan bawa ketiga murid ini. Yohanes, Yakobus merasa gue paling penting, makanya gue pantas dong dapat posisi bagus. Yang kedua, mereka terjebak dalam pengejaran apa? Selain posisi, mereka juga terjebak dalam pengejaran eksistensi. Diakui keberadaannya. Selalu ingin menonjol, terlihat banyak orang, dipublikasi, diakui saudara, kehadirannya. Saudara dikasih Tuhan, ini pengalaman saya waktu awal mula melayani Tuhan. Awal mula saya full time, saya melayani Tuhan, ketika saya berkhotbah, khotbah saya tidak diterima. Lalu saya berkata sama Tuhan, okay, alright, I will give my all the best from me. Saya akan khotbah terbaik, saya akan main musik yang terbaik supaya orang lihat eksistensi saya. Ini yang saya kerjakan saudara. Awal mula saya melayani Tuhan, saya khotbah yang bagus supaya orang gak bisa celak. Saya main musik yang bagus, bahkan saya hampir menguasai semua instrumen saudara.
Supaya apa? Saya diakui eksistensi saya, saudara. Bahkan mungkin saya bisa berkata, adakah pendeta yang main musik setelah itu khotbah di kota Sukabumi? Mungkin tidak ada, mungkin cuma saya. Itu dulu saya kerjakan, saudara. Saya kejar eksistensi supaya saya diakui keberadaan saya. Ternyata itu salah. Saya capek. Ada orang bilang khotbah yang bagus itu lucu. Saya khotbah melucu, bisa. Saya lakukan itu, saudara. Khotbah yang bagus itu yang semangat meledak-ledak, saya bisa khotbah seperti itu. Saya kerjakan semuanya, saudara. Bikin jadwal, bikin team praise and worship, saya audisi, saya main musik. Dulu tahukah saudara mungkin kalau teman-teman yang pernah pelayanan team praise and worship di angkatan-angkatan lama, tahu saya paling galak, saudara. Saya bisa tanya ke singer, kamu tahu gak bedanya minor sama mayor? Kamu masa singer gak bisa bedain minor sama mayor? Saya sedang menunjukkan eksistensi saya, saudara. Apakah itu betul? Apakah itu benar? No. Tapi semakin dewasa Tuhan bentuk saya. Tuhan garap saya, saudara. Di satu titik saya hampir menyerah, tapi Tuhan bilang, no, yang kamu lakukan itu salah. Jangan kejar posisi, jangan kejar eksistensi. Jadi kalau hari ini saudara melayani Tuhan masih kejar dua hal itu, bahkan nanti hal yang ketiga, keliru di hadapan Tuhan. Ketika saya baca ini, saudara, saya seperti Yakobus dan Yohanes. Saya sedang mengejar posisi, saya sedang mengejar eksistensi. Posisi kenapa? Saya anak pendeta Nathanael. Kan beratnya di GBT kan gitu. Papanya pendeta, anaknya harus jadi pendeta. Padahal yang dipanggil jadi pendeta siapa? Bapaknya, bukan anaknya. Anaknya belum tentu. Makanya kita, saudara ya, sekolah pelayanan tabernakel ketemu anak-anak pendeta. Wah, kita ketemu teman-teman senasib sepenanggungan. Yes, hanya mereka yang mengerti aku. Jemaat gak bisa ngertiin kita. Itu yang saya kejar, eksistensi. Ingin menonjol, terlihat di publikasi, diakui keberadaannya. Ketika dalam pelayanan, pendapat kita gak diakui, bagaimana kita bersikap? Jika kita lakukan sesuatu, keinginan kita tidak dikabulkan, bagaimana kita bersikap? Tinggalin Tuhan, aku tinggalin gereja. Aku kasih pendapatku gak diterima, apakah kita tinggalin gereja? Kalau engkau tinggalin gereja, kalau engkau mengatakan itu, engkau sedang mengejar eksistensi, saudara. Mungkin hari ini khotbahnya keras. Tapi ini juga keras buat saya. Saudara dikasih Tuhan. Apakah kita mengejar posisi? Saya udah nabur banyak loh buat gereja. Akui saya dong. Apakah kita sedang mengejar eksistensi? Yang ketiga, saudara. Murid-murid Tuhan bukan hanya kejar posisi. Mereka bukan hanya kejar eksistensi. Sudah pasti kalau posisi dia dapat, eksistensi dia dapat, pasti yang dia dapatkan apa? Apresiasi. Si semua ya. Si ya. Yang pertama apa? Posisi. Yang kedua, eksistensi. Yang ketiga, apresiasi. Dihargai. Oh iya. Mungkin kita dulu melayani Tuhan, kita butuh dihargai. Oh, khotbah kamu bagus, keren. Oh, pelayanan kamu keren, WL-nya kamu dahsyat banget. Kamu seperti WL-nya NDC, keren banget. Apresiasi, saudara. Kita butuh dihargai, saudara. Murid-murid Tuhan ternyata terjebak dalam tiga hal ini, saudara. Bukan berarti kita nggak boleh menghargai orang lain, perlu. Tapi apakah itu yang kita kejar, penghargaan dari manusia? Kalau engkau kejar penghargaan dari manusia, kau akan kehilangan kemuliaan dari Tuhan. Saya ulangi lagi. Kalau kita kejar penghargaan dari manusia, kita akan kehilangan penghargaan dari Tuhan. Kalau kita kejar pujian manusia, saudara dikasih Tuhan, jangan terlalu sering memuji kata firman Tuhan. Ada katakan begitu. Jangan terlalu banyak minum madu, makan madu. Jangan terlalu banyak bermulut manis. Kenapa? Banyak orang jatuh karena pujian manusia. Ya apa ya? Ya apa ya? Banyak orang jatuh karena pujian manusia. Tahukah saudara, Lucifer jatuh karena apa? Karena pengen dipuji. Apresiasi dia kejar. Aku hendak
melebihi bintang-bintang Allah. Aku hendak naik, aku hendak mengejar eksistensi, mengejar posisi, mengejar apresiasi, saudara. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang bunuh diri karena mereka kejar ini. Tahukah saudara, kalau di luar negeri ya, khotbah nih, saya khotbah hari ini, munculin di website, di internet, di YouTube, orang kasih ratingnya 3 dari 5, 4 dari 5, ya kan kalau saudara kan Gojek, Grab, driver, saudara kasih nilai enggak? Halo? Kasih nilai ya? Kasih nilai 4, kasih nilai 5, ada alasannya, kenapa? Karena tepat waktu pengirimannya, betul ya? Banyak. Saudara gue dikasih Tuhan, ternyata pendeta-pendeta di luar negeri itu juga dikasih rating ketika dia khotbah. Ada pendeta yang ratingnya menurun, bunuh diri saudara. Bunuh diri, pendeta gerejanya besar. Pelayanannya spektakuler, khotbahnya pun saya pernah dengar. Khotbahnya bagus luar biasa. Ketika ratingnya turun, apa yang terjadi? Pendeta ini bunuh diri. Ternyata kejar ini juga saudara. Nah saudara gue dikasih Tuhan. Ada 1-2 ayat dikatakan begini. 2 Korintus pasal 10. 18. Sama-sama kita baca ya, 2-3. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi kalau engkau melayani Tuhan, kau lakukan sesuatu belum dipuji manusia, it's okay. Saudara pilih mana? Dipuji manusia tapi tidak dipuji Tuhan? Atau saudara lebih pilih tidak dipuji manusia, aku lebih baik dipuji Tuhan. Saudara pilih mana? Dipuji oleh Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sebab orang yang terpuji adalah orang yang dipuji oleh Tuhan. Bukan orang yang memuji dirinya sendiri. Saya terkadang bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku udah lakukan ini loh, Tuhan lihat. Aku gak perlu dilihat orang, tapi Tuhan minimal lihat. Tahukah saudara dikasih Tuhan, kalau engkau lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang kau kerjakan. Punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan lihat hatimu. Tuhan akan memberikan pujian buat setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Firman Tuhan katakan sebab bukan orang yang dipuji oleh orang lain saudara. Itu yang tahan uji. Bukan orang yang memuji dirinya, aku hebat, aku luar biasa, no. Tetapi ketika orang itu dipuji oleh Tuhan. Karena saya tadi katakan banyak orang jatuh karena pujian manusia. Jadi kita tidak perlu haus akan pujian. Tapi kita perlu haus akan hadirat Allah. Karena ketika kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dengan pribadinya Tuhan, saudara tidak akan mengejar yang lain, saudara. Amin. Kita lihat ayat yang ke-22, saudara perhatikan. Tetapi Yesus menjawab katanya. Tuhan begitu lembut, kalau saya baca di dalam terjemahan aslinya. Yesus menjawab dengan begitu lembut kepada murid-muridnya. Bayangin ya, ini murid-murid Tuhan loh, usianya udah cukup besar loh, udah cukup dewasa loh. Tapi masih kanak-kanak saudara ternyata. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Cawan bicara tentang penderitaan, next slide. Cawan bicara tentang penderitaan, tantangan, kesulitan. Ketika Yesus rela dan bersedia meminum cawan yang Bapa berikan kepadanya, ia harus mengalami hal-hal yang tidak enak yang harus dia pikul. Tapi Yesus lakukan itu dari apa? Penyangkalan dari orang kepercayaannya. Petrus menyangkal Yesus. Petrus itu orang kepercayaan loh. Yang kedua, pengkhianatan dari muridnya. Yang ketiga, penyalipan dari bangsanya. Yesus ngalamin ini. Ketika kita melayani Tuhan mungkin kita banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak pergumulan. Tapi kalau kita tetap di tracknya Tuhan. Kita ada di tracknya Tuhan, di jalur yang tepat. Saya percaya Tuhan pasti menyertai pelayanan kita. Di dalam ayat yang ke-23, 24 dikatakan begini saudara. Yesus berkata kepada mereka, semuanya murid Tuhan. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku. Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Perhatikan ayat 24, sama-sama kita baca ayat ini ya, 24, 23. Mendengar itu apa saudara, marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Apa yang terjadi? Ternyata 10 murid itu mereka mengejar 3 hal juga. Aku khotbah yang paling bagus loh.
Mungkin Petrus pernah yang bilang gini, aku yang paling sering keluarin ide. Coba lihat, saudara baca di dalam Alkitab. Yang paling suka nyeletuk siapa? Yang paling suka ngomong siapa? Petrus. Yohanes bilang, aku murid yang paling dekat. Bahkan di Injil Yohanes dia tulis apa? Murid yang paling dikasihi. Ternyata Yohanes enggak tulis gini, aku murid yang paling hebat khotbah. Aku murid yang paling hebat, doanya paling diurapi. Mungkin Yakobus gak mau kalah, aku WL terbaik yang dimiliki Yesus. Enggak. Yohanes setelah dia kenal Tuhan, setelah dewasa dia tulis surat Yohanes, Injil Yohanes. Saudara baca, Injil Yohanes ditulis dengan apa? Murid yang paling dikasihi. Saudara kok dikasih Tuhan? Ke-10 murid itu ternyata mereka juga terjebak dalam pengejaran yang salah. Mereka mengejar posisi, mereka juga mengejar eksistensi dan apresiasi. Tapi Tuhan panggil mereka, luar biasa. Kita tuh punya Tuhan luar biasa sekali. Dia tuh guru yang luar biasa saudara. Yesus panggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Dalam terjemahan King James, coba dibuka slide. Nah, pemerintahan dunia itu mengejar 3 hal di atas. Baik posisi, baik eksistensi, maupun apresiasi. Apa yang mereka lakukan? Kalau di dalam terjemahan King James dikatakan apa? But Jesus called them unto him and said, you know that the princes of the Gentiles exercise dominion. Pemerintahan dunia mereka mengupayakan bagaimana caranya mendominasi dikatakan. Over them. And they that are great exercise authority upon them. Perhatikan saudara, apa yang dilakukan oleh pemerintahan dunia untuk dapat posisi, untuk dapat eksistensi, untuk dapat apresiasi. Apa yang mereka lakukan? Ini yang mereka lakukan. Kata dominion, coba next slide. Mereka lakukan ini, dominion, mendominasi. Makanya ada istilah perang dagang, betul? Kenapa perang dagang? Untuk membuktikan siapa yang paling hebat. Salah satu perusahaan teknologi raksasa di Cina, Huawei. Saya sebut brandnya. Huawei. Di-ban sama Google. Cina bilang apa? Aku gak butuh Google. Ada orang yang mengatakan gini, pencipta segala sesuatu nomor 1 adalah Tuhan. Nomor 2, Cina. Aku gak butuh Google. Huawei punya iOS sendiri. Bahkan sekarang mereka sedang merancang bagaimana caranya laptop, handphone, semua terintegrasi saudara. Bahkan mereka ingin mengejar bagaimana mengalahkan Google. Itu cara dunia, mendominasi, menguasai, menaklukkan. Supaya apa? Semuanya di bawah otoritas atau satu kendali. Ada istilah perang dagang. Apalagi saudara, negara-negara mereka mengupayakan ya teknologi yang mutakhir, militer mereka paling hebat supaya apa? Yaitu menguasai, betul ya? Mendominasi. Dan yang kedua ini, menyalahgunakan otoritas. Itu yang dilakukan oleh dunia. Tuhan bilang, kalau kamu kejar posisi, kalau kamu cuma sekedar mengejar eksistensi, kalau kamu cuma sekedar mengejar apresiasi, apa bedanya dengan pemerintahan dunia? Itu yang mereka lakukan. Tapi Tuhan mengajarkan buat setiap kita. 3 poin terakhir saudara. Apa yang Tuhan bahas, Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan ingin ajarkan buat kita. Apa motivasi yang benar sih sebenarnya melayani Tuhan? Yang pertama kita lihat saudara. Melayani dengan spirit of excellence. Mari kita melayani Tuhan. Saya baca ada 2 kata yang beda. Tadi saudara sudah baca juga. Dikatakan gini. Tidaklah demikian di antara kamu barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata let him be your minister. Coba klik slide-nya. Minister dalam bahasa Yunani itu diakonos. Dari kata diakonos kita mengenal kata diaken. Juga mengenal kata diakonia. Diakonos itu siapa? Ya, diakonos itu adalah
orang yang menjalankan perintah orang lain, terutama tuannya, dia sebagai pelayan, dia juga sebagai menteri. Minister itu menteri. Pernah dengar kata prime minister? Pernah dengar? Halo? Kayak mukanya pada bingung nih. Pernah dengar kata prime minister? Apa ya prime minister? Perdana menteri. Ini minister, kita bukan prime. Kita tuh menteri. Tugas menteri ngapain? Melayani siapa? Melayani siapa? Presiden kalau sekarang. Kalau zaman dulu, melayani siapa? Halo? Menteri dulu melayani siapa? Kalau saudara suka nonton film-film Cina gitu ya, kerajaan-kerajaan, kaisar, ya coba klik. Saya menemukan dua kata dari kata diakonos ini. The servant of a king and the table servant. Luar biasa nih. Ternyata diakonos itu adalah artinya pelayan raja. Pelayan raja. Yang kedua, the table servant. Bahasa kekiniannya waiter. Saudara pernah dengar kata waiter? Waitress. Saudara datang ke restoran. Halo, mau order dong. Siapa yang datang? Direktur restorannya? Satpamnya? Pelayan meja. Betul? Jadi diakon itu pelayan meja. Tapi perhatikan baik-baik, bukan sekedar pelayan meja. Pelayan meja yang melayani raja. Haleluya. Kok kurang greget ya? Saya berharap kata-kata ini tuh greget loh, ini menggugah jiwa. Pelayan meja yang melayani raja. The servant of king. Coba, gimana sikap orang yang melayani raja? Bawa piring, bawa sendok, bawa garpu, berjatuhan di depan raja. Juru minuman, ya kan? Nehemia juru minuman ya. So perhatikan, waktu Yusuf di penjara ternyata ada juru minuman dan juru roti. Mereka itu diakonos. Mereka itu apa? The servant of king. Ketika makan, makanannya nggak enak. Diapain tuh? Oh dilemparin. Saudara pernah nonton acaranya Ramsay? Chef Ramsay? Yang ikutan Master Chef Amerika gitu ya. Kalau masakmu nggak enak. Kan kalau kita kan di rumah kan masaknya nggak enak, kasinan ya udahlah. Kita dengan apa ya? Ya kita bertekun dalam doa gitu ya. Untuk menghabiskan makanan yang ada, betul ya? Ya kan? Bener gak sih? Kalau makanannya gak enak nih, misalnya istrimu tak kenapa feelingnya gak enak gitu kan, pernah istri saya bad feeling gitu ya. Ternyata makanya kenapa banyak chef itu, master chef itu kebanyakan cowok. Karena cowok pakai logika. Jarang terpengaruh masakannya dengan perasaan. Kalau cewek kan pakai perasaan, lagi sedih, lagi gundah gulana, kasinan masaknya. So bayangkan, kalau sebagai pelayan raja, the table servant ngasih makan, ngasih minum buat raja, ternyata makanannya gak enak. Apa yang dilakukan oleh raja? Kalau saudara lihat Chef Ramsay, acara Master Chef US, masih mending loh kalau cuma gak enak. Dibuang ke tempat sampah saudara. Waduh ngenes banget ya. Saudara kok dikasih Tuhan. Next slide. Kita perhatikan, kita itu pelayan yang melayani raja di atas segala raja. Haleluya. Kita tuh pelayan yang melayani raja di atas segala raja. Ada dua kata yang beda. Yang pertama Tuhan pakai kata minister. Artinya melayani Tuhan. Kita melayani sang raja. Kita sedang melayani raja di atas segala raja. Come on, milikilah spirit of excellence. Apa itu excellent? Excellent itu berkualitas. Excellent itu artinya unggul. Bahkan excellent itu melakukan lebih dari apa yang diminta. Itu excellent. Ya, excellent itu begitu saudara. Melakukan lebih dari apa yang diminta. Itu namanya excellent. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, jadilah minister. Kita jadi menteri yang sedang melayani raja di atas segala raja. Sikap kita bagaimana? Melayani Tuhan.
punyalah spirit of excellence. Yang ketiga katakan amin. Amin. Yang kedua saudara, melayani sesama dengan kerendahan hati. Nah Tuhan bagi dua ternyata. Ketika saya eksegesis ini ya. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa saudara? Hambamu. Yang pertama itu pelayanmu, yang kedua menjadi hamba. Let him be your servant. Nah saya catat di situ, ternyata dalam bahasa Yunani ada dua jenis hamba, 2 atau 3, tapi saya nggak tulis di situ ya. Ya, yang kita kenal tuh doulos. Kata hamba di situ menggunakan kata doulos. Doulos itu seseorang yang menyerahkan dirinya pada kehendak orang lain. Mereka yang pelayanannya kalau di zaman sekarang digunakan oleh Kristus dalam memperluas dan memajukan pekerjaannya di antara manusia. Nah bedanya nih, doulos adalah hamba yang tinggal sama tuannya. Pekerjaannya apa? Basuh kaki. Jadi saya sebagai tuan rumah nih, ketika ada tamu datang ke rumah saya, misalnya Bro Daud datang ke rumah saya gitu ya, Wellman datang ke rumah saya punya doulos yang akan basuh kaki mereka. Supaya apa? Kaki mereka kan kotor. Zaman dulu kan gak pakai sepatu seperti kita. Mereka kan di padang gurun kan jalan jauh pasti kakinya kotor. Betul ya? Nah doulos ini tugasnya ngapain? Basuh kaki. Dan yang menarik saya pelajari kata doulos ini adalah hamba yang selalu dekat dengan tuannya. Selalu dekat dengan tuannya. Tapi ada satu lagi hamba, saya nggak tulis di situ. Bahasa Yunaninya mistios. Itu kata itu ditemukan ketika begini. Saudara pernah dengar kisah orang anak bungsu yang terhilang? Pernah ya? Ketika dia lagi ngalamin kelaparan nih, lagi kerja di kandang babi nih, lagi kelaparan. Aduh, gue mau makan aja susah. Lalu dia bilang gini, saya akan pulang, saya akan berkata kepada bapakku, aku tidak layak jadi anak, jadikan aku seorang upahan. Orang upahan itu hamba. Tapi gunakan kata mistios. Artinya orang upahan itu hamba yang tinggal di ladang. Hamba yang tinggal di ladang. Bayangin ya, anak bungsu ini dia merasa berdosa sama Tuhan. Dia merasa berdosa kepada bapaknya. Dia datang, dia nggak minta jadi doulos loh. Doulos itu tinggal di dalam rumah. Tapi aku jadi mistios aja cukup, gak apa-apa aku tinggal di ladang. Sama seperti hamba-hamba upahan lainnya. Tapi beda dengan doulos. Doulos ini pelayan atau hamba yang dekat dengan tuannya. Tentunya untuk jadi doulos penuh harus punya kerendahan hati. Saudaraku dikasihi Tuhan, bukankah kita melayani Tuhan? Aktualisasinya kita juga melayani orang lain. Betul enggak? Saya sedang melayani Tuhan dengan berkhotbah. Saya berkhotbah di depan siapa? Spirit, roh, orang. Betul ya? Saudara sebagai usher, saudara sedang melayani Tuhan, saudara sedang melayani siapa? Melayani orang yang datang, betul ya? Melayani sesama, orang yang datang saudara kasih senyum, shalom, apa kabar, bla bla bla. Mungkin kalau zaman dulu sebelum pandemik ya kalau asernya cewek ketemu cewek, cipika-cipiki. Betul ya? Kalau sekarang kan nggak boleh ya, cipika-cipiki. Saya beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan dulu pernah jemaat kita, dia terus setelah nikah dia ikut suaminya. Bingung juga ya, nggak boleh salaman tapi dia ngasih tangan, gimana ya? Saya bilang gini ya gitu ya. Saudara dikasih Tuhan, ketika engkau melayani Tuhan apapun posisimu. Ketika kita melayani Tuhan kita juga melayani orang lain, betul ya? Kita melayani sesama kita. Ini yang kedua, melayani dengan kerendahan hati. Yang ketiga, yang terakhir, saya minta para pemain musik untuk tampil ke depan. Mari kita melayani dengan kasih dan pengorbanan seperti Kristus. Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara dikasihi Tuhan, Allah kita begitu mengasihi kita. Kita tahu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan apa? Anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang begitu mengasihi kita, bayangkan loh, dia raja di atas segala raja. Tapi dia mau jadi manusia. Untuk apa?
Kasih contoh. Nih melayani yang betul seperti ini. Dia teladan yang sempurna saudara. Haleluya. Ayat ini dicatat kembali dalam Markus pasal 10 ayat 45 dikatakan begini. Sama-sama kita baca yuk Bapak Ibu Saudara. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani Tuhan itu harus disertai dengan kasih dan pengorbanan. Kenapa saya tulis kasih dan pengorbanan? Karena saudara bisa berkorban tanpa engkau mengasihi. Bisa gak? Saudara berkorban tanpa engkau mengasihi sama sekali. Bisa. Tapi saudara tidak akan pernah bisa mengasihi tanpa engkau mengorbankan sesuatu dari hidupmu. Kalau engkau mengasihi pasanganmu, kau pasti berkorban. Ada kalanya kita dengan pasangan kita kan berkorban. Istri saya kalau lagi sakit, siapa yang masak? Yang bikin sarapan siapa? Saya yang bikin sarapan. Puji Tuhannya saya dididik sama mami saya untuk bisa masak minimal ya. Masak air nggak akan gosong lah, aman. Bikin nasi goreng bisa lah, bikin indomie bisa lah. Bahkan istri saya bilang gini, kalau kamu bikin nyamian lebih enak daripada buatanku. Ya guruku siapa, mamiku lah. Kan perlu pengorbanan ya. Istri sakit, bangun, kamu tetap harus masak. Lebih apa? Bangun lebih pagi. No. Kan bukannya ketika kita mengasihi pasangan kita juga harus berkorban buat dia. Sama juga kita dengan Tuhan. Karena Tuhan juga mengasihi kita, makanya dia berkorban untuk kita. Mari kita juga, kalau kita mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama, saya mau melayani Tuhan dengan kasih dan pengorbanan. Sama-sama katakan kasih dan pengorbanan. Kasih dan pengorbanan. Kasih dan pengorbanan. Kalau engkau mengasihi, pasti engkau mau berkorban. Yang namanya berkorban, apa sih bedanya berkorban sama mempersembahkan? Kalau mempersembahkan tuh gak ada rasa sakit, tapi korban itu udah rasa sakit. Kalau harus bangun lebih pagi itu udah rasa sakit, egomu sakit, betul ya? Ibadah jam 7, pelayan Tuhan harus datang 6:30, minimal 6:30 udah harus dari sini, maksimal justru sebenarnya. Ada rasa sakit, engkau harus bangun lebih pagi. Padahal engkau punya pilihan, bisa bangun lebih siang. Betul gak? Ada rasa sakit. Ketika engkau melakukan sesuatu, egoku tersakiti. Engkau sedang berkorban. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ini ayat yang saya paling suka dan ini menjadi ayat Tuhan memanggil hidup saya. Yohanes pasal 12, perhatikan. Barang siapa melayani aku. Terjemahan bahasa Inggrisnya bukan barang siapa ya. If any man. Saya pakai bahasa Inggris saja. Jika seseorang melayani aku. Barang siapa itu semua saja ya. Siapa saja, bukan siapa saja loh. Karena enggak semua orang. If any man serve me. Let him follow me. Saudara sudah ikut Yesus? Sudah ikut Yesus? Barang siapa melayani aku, jika seseorang melayani aku, biarlah dia mengikut aku. Tapi gak cukup jadi follower. Saudara yang ajinya followernya banyak jangan cukup bangga. Karena Tuhan gak cari follower. Saudaraku dikasih Tuhan, tahukah saudara ketika Yesus ada di muka bumi ini followernya cuma 12 orang. Tuhan gak kejar follower, tapi dia kejar murid. Siapa yang jadi murid? Let him follow me. And where I am, there shall also my servant. Di mana aku berada, biarlah pelayanku. Kata servant itu doulos. Doulosku itu berada. If any man serve me, jika seseorang melayani aku, perhatikan. Kau gak kejar posisi, saudara gak kejar eksistensi, saudara gak kejar apresiasi. Ketika kau lakukan excellent, lakukan dengan kerendahan hati. Kau melayani dengan kasih dan pengorbanan. Perhatikan. Bapa di sorga give you honor. Dia yang akan menghormati. Firman Tuhan katakan, him will my father honor. Ia akan dihormati Bapa. Kau tidak perlu kejar posisi dalam melayani Tuhan. Kau tidak perlu kejar eksistensi dalam melayani Tuhan. Saudara tidak perlu kejar apresiasi dari manusia.
ketika engkau excellent, rendah hati, melakukan dengan kasih dan pengorbanan, Bapa di sorga yang akan memberikan apresiasi terbesar buat hidupmu. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Yes, if any man serve me. Berapa banyak di antara kita yang mau melayani Tuhan? Saudara mau melayani Tuhan? Coba angkat tanganmu. Gak cukup jadi followernya Tuhan. Tuhan gak cari follower. Tuhan gak cari follower. Banyak pendeta followernya banyak tapi jatuh dalam dosa saudara. Karena apa? Wah mereka terpukau dengan follower yang banyak. Tuhan gak cari follower tapi Tuhan cari murid. Tuhan cari siapa yang mau jadi dulos. Siapa yang mau jadi dulos. Siapa yang mau jadi minister. Siapa yang mau melayani raja di atas segala raja. Banyak di antara kita mau melayani raja di atas segala raja. Saudara pejamkan matamu. Kau tanya sama Tuhan, Tuhan motivasiku selama ini melayani Tuhan apa? Mungkin aku salah Tuhan. Mungkin aku kejar posisi. Mungkin aku kejar eksistensi. Keberadaanku diakui. Mungkin aku mengejar apresiasi manusia. Tapi firman Tuhan mengingatkan aku Tuhan. Untuk aku lakukan yang terbaik. Saya minta WL Singer. Haleluya. Haleluya. Kita kan yang pujian mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. Biar lagu ini menjadi bagian dalam hidup kita. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh Tuhan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya ingin mengajak saudara, siapa yang hari ini Tuhan, aku dengar firman Tuhan, aku mau jadi dulos bagi Tuhan. Aku tidak mau mengejar posisi, eksistensi ataupun apresiasi. Tapi aku mau memiliki spirit of excellence dalam melayani Tuhan. Angkat tanganmu dan saudara berdiri di tempatmu, katakan, tak akan pernah. Saudara boleh angkat tanganmu, saudara berdiri di tempatmu. Tuhan, aku mau jadi hamba-Mu. Tuhan, aku mau jadi dulos. Aku mau jadi pelayan-Mu Tuhan. Haleluya. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan. This is me Lord. Dinyatakan berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap. Mari kita bangkit berdiri semua, katakan melayani. Mengiringmu seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani. Kasih-Mu mengiringku seumur hidupku,
ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita dong, haleluya. Kami sadar Tuhan, ketika kami melayani Tuhan mungkin banyak tantangan, kesulitan, pergumulan. Tapi biarlah janji Tuhan tetap kami pegang seumur hidup kami. Kami mau tetap melayani Tuhan sampai ku dapatkan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Ajar bahwa setiap kami Tuhan, kami melayani dengan spirit of excellence, melayani dengan kerendahan hati, dengan kasih dan pengorbanan. Kami melayani karena kami mengasihi Tuhan. Kami melayani karena kami mengasihi jiwa-jiwa. Kami melayani Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu memberikan teladan dalam melayani buat setiap kami. Kami yang datang mungkin dengan pergumulan pada pagi hari ini Tuhan. Saudara mungkin datang dengan masalah dalam pernikahanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, keuanganmu, kesehatanmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, mereka datang dengan pergumulan. Mungkin mereka datang dengan pergumulan masalah rumah tangga mereka, pernikahan mereka, pekerjaan mereka, keuangan mereka. Tuhan buka jalan buat setiap mereka. Kami percaya Tuhan, kalau kami jadi hamba yang selalu ada di mana Kristus berada, Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan kami Tuhan. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau adalah Allah yang setia. Kami yang datang dengan kesusahan, Tuhan hiburkan setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami yang terikat dilepaskan. Kami yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus berbicara dalam setiap kami Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi bila Roh Allah yang bekerja, yang terus berbicara, terus menginspirasi, terus menghidupkan firman ini dalam kehidupan setiap kami. Sampai kami menerima kemuliaan dari Tuhan. Kami tidak mau lagi kejar pujian manusia. Kami tidak mau kejar Tuhan posisi atau eksistensi dalam pelayanan kami. Tapi kami mau mengejar kehormatan dari Tuhan. Kami percaya ketika kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan sediakan mahkota bagi setiap kami. Bagi kami yang belum melayani Tuhan, mari biarlah setiap kami termotivasi untuk melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati kehidupan kami. Kami percaya ketika kami memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan. Kami memberi dengan iman, kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan pengertian yang benar. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk.